Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan membuat form register, login, dan logout pada Laravel. Nah, form registrasi itu merupakan formulir registrasi yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Biasanya itu seperti identitas diri ya. Untuk keperluannya itu untuk login. Nah, login itu adalah proses yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem komputer. Kemudian ada logout. Logout itu adalah kebalikan dari login, yang artinya tindakan keluar dari sistem komputer. Nah, proses logout ini perlu dilakukan terutama jika kita sedang login, terus menggunakan perangkat orang lain untuk bisa menyimpan informasi atau tidak dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita akan menggunakan form loginnya itu dengan menggunakan database juga ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah meregistrasi datanya, maka data itu akan tersimpan di database kita. Nah, kita menggunakan di sini ada model, boleh dibuka teman-teman di sini bagian user. Jadi kita menggunakan model yang user yang sudah disediakan oleh Laravel-nya yang ini teman-teman. Kemudian kita juga menggunakan tabel migration yang sudah disediakan oleh Laravel-nya ya teman-teman. Di sini sudah ada name, email verifikasi, dan password. Nah, kita tidak usah membuat migration baru dan model baru karena sudah disediakan oleh Laravel-nya. Jadi kita menggunakan bawaan dari Laravel-nya saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat view-nya dulu ya teman-teman. Di bagian research, view. Nah, di sini kita akan membuat folder yang namanya itu pengguna. Kemudian kita buat file yang namanya itu login.blade.php. Kemudian di bagian pengguna kita buat juga file yang namanya registrasi ya. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu controllernya ya teman-teman dengan menggunakan perintah php artisan. Kalian pergi aja ke terminal. Lalu kita ketik php artisan make _2 controller. Nah, di sini kita akan menggunakan nama untuk nama controllernya itu pengguna controller ya. Ini kemudian kita enter. Oke, di sini sudah ada ya. Kita buka di app http controller pengguna controller. Nah, di sini kita akan membuat controllernya ya, teman-teman. Di sini kita akan mereturn view bagian indeksnya itu pengguna titik registrasi. Nah, di sini kenapa harus pengguna titik registrasi? Karena kita begitu masuk ke aplikasinya, kita harus login dulu teman-teman. Nah, sebelum login itu berarti kita harus registrasi dulu, membuat akun dulu. Nah, di sini return view-nya penggunanya itu berarti folder pengguna di dalamnya itu ada file registrasi. Jadi nanti akan diarahkannya ke form registrasi. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat controller. Untuk yang bagian indeks yang pertama itu yang registrasi. Kemudian jika kita sudah registrasi, berarti kita harus menyimpan registrasi tersebut ya. Di sini sudah membuat value function simpan registrasi. Nah, di sini untuk yang registrasi kita akan meng-create name, email, dan password.
Nah, di sini tuh akan ada message-nya, yang dimana message di sini tuh merupakan validasinya, teman-teman. Di sini ada keterangannya, message-nya itu ada required-nya itu atribut wajib diisi. Jadi nanti akan muncul validasi tulisannya itu atribut wajib diisi, guys. Kemudian ada minimalnya, minimal karakter dan juga maksimal karakternya. Oke, di sini ada request validasi. Nah, request validasi ini dimana ketika kita akan memasukkan name di sini, required-nya maka akan muncul atribut wajib diisi. Kemudian tipe datanya itu string dan maksimal yang dimasukkannya itu adalah 255. Kemudian ada email, required-nya tetap yang ini, atribut wajib diisi. Nah, ada tipenya itu string, kemudian tipenya email. Nah, maksimalnya itu 255. Nah, ini unique users. Yang dimaksudkan dengan unique users berarti tidak boleh ada email yang sama, teman-teman. Karena kan kalau kita masuk ke sebuah aplikasi, emailnya harus berbeda ya. Nah, makanya agar berbeda, kita gunakan unique users. Kemudian ada password. Password di sini required-nya tetap yang ini, tipe datanya string. Nah, di sini ada minimal. Minimal untuk memasukkan password, minimalnya di sini itu 8 karakter ya. Nah, kemudian di sini ada $message. $message di sini dimaksudkan untuk memanggil message yang tadi kita buat yang di sini, teman-teman. Oke, kemudian kita di sini ada users create, berarti membuat atau menambahkan user ya. Di sini ada nama, email dan password. Nah, di sini ada hash make request password. Hash di sini itu diartikan kalau misalkan kita membuat sebuah password, kemudian kita mengetikkan sesuai dengan yang kita buat, nanti yang akan muncul di bagian database-nya itu tidak akan sama dengan apa yang kita inputkan. Karena kita menggunakan hash, itu nanti angkanya akan menjadi acak, teman-teman, tampil di database-nya. Oke, kenapa harus acak? Karena itu untuk meminimalisir adanya pengguna lain yang ingin menggunakan akun kita. Karena kan kalau misalkan orang lain tahu akun kita, tahu password kita, bisa melihat, dia bisa menggunakan akun kita ya, teman-teman, dan itu bahaya juga ya buat kita. Jadi kita menggunakan hash itu agar nanti data yang muncul di database-nya itu angka acak. Kemudian di sini kita akan mereturnnya, redirect-nya, root-nya diarahkan ke login ya. Jadi kalau misalkan sudah registrasi, nanti akan diarahkannya itu ke login ya, teman-teman. Dan nanti akan muncul sukses registrasi berhasil. Silakan login. Nah, di sini users dan hash-nya itu masih error ya, teman-teman, ada merah karena kita belum memanggilnya. Nah, users ini adanya tadi yang di bagian model users. Nah, di sini kita panggil dulu, teman-teman. Oke, sudah ya, teman-teman. Kita sudah memanggil app models users-nya yang ini. Kemudian kita sudah memasukkan email support package hash-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan hash-nya. Selanjutnya, kita membuat login form. Tadi kan sudah registrasi, sekarang loginnya. Oke, di sini yang pertama ada login form. Jadi kalau misalkan sudah punya akun, kita akan diarahkan ke pengguna.
folder pengguna yang ini, dan file login yang ada di dalamnya. Kemudian di sini sama aja ya teman-teman kayak registrasi yang tadi, cuman bedanya di sini tinggal memasukkan data yang sudah kita register tadi. Nah, di sini ada if out attempt request only email dan password ya. Di sini itu untuk mengotentikasi. Jadi akan mengarahkan nantinya redirectnya langsung ke dashboard juga ya teman-teman. Jadi untuk mengotentikasi email dan password yang sudah kita masukkan. Oke teman-teman, di sini kalau misalkan sudah memasukkan email dan passwordnya maka akan diarahkan ke bagian dashboard. Tapi kalau misalkan salah atau ada yang tidak sesuai maka akan muncul errors, yaitu email atau password tidak sesuai. Nah, di sini masih merah ya teman-teman karena kita belum memanggil out-nya. Kita bisa panggil out-nya. Oke, sekarang bagian logoutnya ya teman-teman, public function logout. Nah, kelasnya itu logout, kita menggunakan out untuk logout. Kemudian jika kita logout maka akan diarahkan ke bagian login. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat root-nya. Di sini kita sudah memiliki beberapa root ya. Sekarang kita akan membuat root untuk bagian form register, login, dan logout. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat root untuk form registrasi, login, dan logout. Nah, di sini form registrasi ini akan diarahkan nantinya ke register dengan menggunakan pengguna controller. Kelasnya itu index. Kenapa index? Karena di bagian controllernya kita menggunakan index ya teman-teman. Yang pertama, yang ini kelasnya itu menggunakan index. Kemudian untuk name-nya itu register, nanti untuk mempermudah kita ketika memanggil root-nya itu di bagian view ya teman-teman. Kemudian di sini ada kelasnya itu simpan registrasi, berarti yang registrasi yang di sini akan disimpan nanti ya. Ini. Kemudian bagian login, ini kelasnya itu login form. Yang ini ya teman-teman, jadi nanti begitu login akan diarahkan ke bagian login. Kemudian ada bagian loginnya ini akan nanti langsung loginnya. Kemudian di sini ada logout. Logoutnya ini indeksnya sesuai dengan yang ada di pengguna controller ya teman-teman. Nah, yang ini logout. Oke, di sini agar ketika kita login, semua data-datanya itu akan muncul ketika kita sudah login ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan middleware teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita membuat root middleware agar nanti ketika kita masuk. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan middleware. Kenapa kita menggunakan middleware? Karena middleware ini berfungsi untuk memproses perizinan, semacam perizinan lagi ketika kita akan masuk ya teman-teman. Nah, kita pengen ketika kita masuk ke semua halaman yang kita buat ini, kita harus login dulu. Maka dari itu kita harus menggunakan middleware. Dan di sini pertama kita akan masuk ke halaman utamanya dulu, bagian login. Nah, di sini ketika kita sudah login, kita akan diarahkan ke bagian halaman utamanya kita, yaitu di sini layouts.app. Oke, teman-teman, kita kan sudah membuat controllernya dan juga rootnya. Sekarang kita akan membuat views-nya. Kita buka research, views, folder pengguna, dan registrasi. Oke, di sini saya sudah membuat codingan ya teman-teman. Boleh diperhatikan di bagian sini. Ini untuk titelnya atau judul di bagian atas yang nanti aplikasinya. Kemudian di sini menggunakan CSS ya teman-teman. Nah, di sini di bagian form ini, di bagian form ini merupakan form di mana kita akan memasukkan datanya. Nah, di sini ada form action. Kenapa harus ada form action? Root register. Karena ketika kita masuk, agar nanti akan muncul form register ini teman-teman. Jadi kita harus menggunakan action yang dimana rootnya ini register. Nah, nama register ini letaknya ada di bagian web.php nya teman-teman. Nah, yang di sini register menggunakan controller class index. Nah, name-nya itu register. Jadi akan terpanggil nanti form registernya itu dengan menggunakan root yang ini register. Jadi di sininya rootnya itu register ya. Kalau misalkan di sininya hanya R atau regis, nah berarti di sini juga harus sama ya teman-teman, R atau regis kayak gitu. Terus di sini div class label. Nah, nama labelnya itu namanya itu name. Kemudian ada input type, inputannya berupa teks. Kemudian di sini ini name ya, karena sesuai dengan yang di bagian modelsnya tadi. Di models itu kan tadi kita lihat ada name, email, dan password ya. Harus sama teman-teman. Kemudian ada placeholder, enter name. Nah, di sini itu dimana letaknya ketika kita akan menginputkan. Sebelum menginputkan, di labelnya itu udah ada nama enter name. Di situ ada keterangannya. Kemudian ada email, password juga ya teman-teman. Di sini ada konfirmasi dari passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini tipe datanya email, di sini tipe datanya password. Kalau email tipenya itu email ya, tipe inputannya email, kemudian tipe inputannya password. Di sini ada untuk button ya teman-teman, button untuk back to login. Kenapa harus back to login? Berarti kalau misalkan udah selesai registrasi, kita akan kembali lagi ke bagian loginnya ya dengan menggunakan root login. Ini sesuai dengan yang name yang ada di web.php ini. Kemudian jika kita sudah meregistrasi, di sini ada button register. Nah, kenapa di sini pakai root login tapi di sini enggak? Karena di sini udah ada controllernya teman-teman. Kita buka lagi ya controllernya. Controllers, guna controller. Nah, di sini di bagian registrasi teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita tadi sudah registrasi, kita akan diarahkan ke bagian login nantinya. Jadi di sini sudah dikontrol teman-teman. Jadi di bagian login diaturnya itu ke bagian root login yang sudah dibuat di sini. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan root login lagi karena kan kita sudah menggunakan controller dan rootnya juga. Jadi nanti tinggal diklik register, langsung ke bagian loginnya. Oke, selanjutnya bagian login.blade.
Nah, bagian login.blade ini berarti kita sudah mengisi datanya ya teman-teman. Sudah membuat datanya, kita tinggal login dengan memasukkan email dan passwordnya aja teman-teman. Nah, di sini form action-nya itu menggunakan login. Root login karena sesuai dengan yang ada di sini, root loginnya. Nah, di sini inputan type-nya itu email untuk yang email, kemudian password itu berarti yang password. Nah, teman-teman di sini ada juga kalau misalkan di bagian halaman login kita belum membuat akun, kita harus buat akun dulu. Berarti nanti akan diarahkan ke bagian register. Nah, kalau misalkan sudah ada datanya, sudah buat akunnya, terus kita sudah menginputkan email dan passwordnya, kita langsung klik yang bagian login. Nah, sama seperti halnya tadi yang register, kita nggak usah pakai root register lagi, karena kan kita sudah diatur oleh controllernya gitu teman. Oke, sekarang untuk bagian dashboard kita akan membuat button logoutnya ya teman-teman, karena kan kalau misalkan udah login pasti harus logout juga ya. Di sini kita tinggal memasukkan buttonnya. Nah, di sini teman-teman kita sudah membuat untuk bagian button logout. Nah, letaknya itu kita di bagian dashboard ya teman-teman, berarti di halaman utamanya. Nah, di sini kita menggunakan logout, rootnya itu logout, kemudian nanti masuk ke form logout. Nah, di sini untuk bagian formnya ya teman-teman, nanti akan tampil logoutnya. Oke, sekarang kita kan ingin data register tadi masuk ke bagian database. Nah, yang tadi yang kita ingin datanya itu ketika kita register itu masuk ke bagian database, kita melakukan perintah PHP Artisan Migrate teman-teman, agar nanti data yang itu bisa masuk ke database. Oke, di sini sudah ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan PHP Artisan Serve. Nah, ini tampilnya teman-teman ketika kita di bagian rootnya. Nah, ketika kita di bagian root, kita akan diarahkan dulu ke bagian login. Nanti setelah login, kita diarahkan ke bagian dashboardnya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu di bagian database. Kita buka projectnya. Kemudian bagian users. Sini masih kosong ya teman-teman. Kita coba lakukan register dulu. Masukkan. Oke, di sini name-nya itu Rin, emailnya skn@gmail.co.id. Kemudian untuk passwordnya, tadi kan kita sudah membuat ya teman-teman. Di sini itu, tunggu sebentar, kita buka dulu controllernya. Nah, di sini untuk password itu minimalnya 8 karakter. Kita
kita coba masukkan ya teman-teman 8 karakter. Misal kita ADMIN 12345. Kita lihat admin 12345, admin 12345. Karena tipe datanya juga string, jadi kita bisa huruf dan juga angka. Biasanya kita register. Oke, langsung diarahkan ke bagian login ya teman-teman. Kita masukkan email yang tadi, SKN yang ini, terus masukkan passwordnya admin 12345. Kita login. Oke, di sini langsung masuk ke bagian halaman utamanya ya teman-teman, halaman dashboardnya. Nah, sekarang kita cek di bagian database. Ini masih kosong ya. Kita refresh. Apakah datanya akan masuk? Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman, karena tadi kita sudah memigrate-nya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.